para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sesi kedua dari daurah ringkas kita pada kesempatan ini. Tadi yang kita sebutkan terakhir adalah terkait dengan muqaddimah. Ya, muqaddimah para peserta sekalian, menulis sebuah artikel walaupun ilmiah tetap harus memberikan muqaddimah yang terlihat menarik dan juga agar artikel tersebut tidak terlihat kaku. Kita bisa melihat dari Al-Quran. Al-Quranul Karim seringkali memberikan muqaddimah yang luar biasa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sumpah. Ini sebuah perkara yang azim. Kira-kira kenapa Allah bersumpah dengan wal qalam? Ada hal yang menarik yang akan disebutkan setelah itu. Juga dengan ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain, ada muqaddimah yang sangat luar biasa. Jadi muqaddimah ini adalah hal yang sangat bagus dalam sebuah penulisan. Kalau kita langsung ke inti persoalan, langsung di antara akhlak Islami yang sangat luar biasa adalah sabar. Itu mungkin kurang menarik bagi pembaca. Dan kita sendiri pun istilahnya dalam seni tulisan kita kurang memiliki keindahan. Karena yang namanya menulis juga adalah sebuah seni yang butuh keindahan, butuh keluasan dan tidak kaku. Jadi tidak langsung ke inti, harus pakai kata pengantar atau muqaddimah untuk sampai kemudian pada persoalan yang kita ingin sampaikan. Jadi muqaddimah ini adalah bisa dengan kisah yang menarik atau ajaib, atau kata hikmah mutiara tertentu yang kita dapatkan dari para ulama atau siapa saja. Misalnya ada kalimat, ada misalnya hikmah dari orang Arab, misalnya mengatakan man khaffa aqluhu ta'ibat rijluhu. Ta'ibat rijluhu. Mungkin bisa dijadikan sebagai kata mutiara pertama yang bisa menarik pembaca. Siapa yang kurang akal maka dia akan kelelahan. Siapa yang kurang akal dia akan kelelahan. Data-data faktual yang kurang populer, juga pertanyaan unik, ini semua bisa dijadikan sebagai muqaddimah, dan semoga semuanya sudah, insyaallah sudah menuliskan hal ini. Kalau setelah muqaddimah itu kemudian setelah muqaddimah ada langsung masuk pembahasan inti. Karena dia adalah artikel, jadi pembahasannya langsung. Pembahasan inti ini bisa bisa memasukkan sebagian dari 6 poin yang kita sebutkan ini, bisa ditambah dengan kisah, misalnya nomor 7, misalnya poin kisah misalnya. Jadi ini semuanya sesuai kebutuhan. Misalnya setelah muqaddimah, kisah, kata mutiara dan sebagainya, langsung kita masuk misalnya pada definisi atau makna ayat, atau makna hadis yang akan dibahas, atau langsung menyebutkan sebuah hadis. Misalnya tadi kita sudah sebutkan tentang tentang perjuangan, misalnya tentang perjuangan. Kita sebutkan muqaddimahnya dulu, setelah muqaddimah kita bisa menyebutkan hal lain. Setelah muqaddimah kita bisa menyebutkan tentang apa itu hakikat perjuangan. Jadi muqaddimah, kisah, kata mutiara, data atau apapun. Setelahnya pada paragraf kedua kita akan menyebutkan tentang apa itu makna atau inti dari sebuah perjuangan. Setelah paragraf kedua tentang makna perjuangan selesai, kita menyebutkan tentang, setelah paragraf ketiga kita akan sebutkan misalnya tentang contoh-contoh atau kisah-kisah perjuangan para ulama, misalnya kisah-kisah perjuangan para ulama yang menuntut ilmu. Di sini
kalau ini di sini bisa merujuk ke buku-buku yang ada, Syiar Alam Nubala, atau yang paling bagus Shalahul Ummah fi Uluwil fi Uluwil Himmah. Shalahul Ummah fi Uluwil Himmah, kalau masa dulu masih 7 jilid, sekarang ditambah penulisnya menjadi 14 jilid. Setelah itu kemudian bisa berbicara, kemudian setelah itu pada paragraf keempat misalnya berbicara tentang beratnya perjuangan, tantangan dalam sebuah perjuangan. Ya. Problem dari sebuah perjuangan itu apa? Ya, rasa malas, futur, dan sebagainya. Paragraf kelima atau setelahnya kemudian berbicara tentang solusi dari problem yang dihadapi tersebut. Solusi dari problem atau tantangan dari sebuah perjuangan. Ya, setelah solusi kemudian terakhir bisa kemudian menyebutkan menyebutkan tentang kesimpulan, penutup, dan sebagainya. Ini sebagai contoh biasa, ya, sebagai contoh singkat. Dan saya kira semuanya insya Allah sudah paham tentang hal ini. Tapi ya perlu, setiap paragraf perlu dibagi ide pembahasan yang akan dibahas. Ya. Pertama muqaddimah, kedua misalnya definisi atau makna, ya, suatu tema tertentu. Kemudian ketiga contoh, ya, kisah, dalil. Ya, setelahnya misalnya tantangan, dampak negatif atau sebagainya. Setelahnya solusi, dan setelahnya bisa kemudian menutup dengan sebuah kesimpulan atau penutup. Intinya kita semua bisa berkreasi di sini. Tidak hanya terpaku pada 6 ini, semuanya bisa. Kisah, ada yang belum disebutkan di sini adalah kisah, bisa bisa berupa misalnya realitas yang ada, misalnya realitas masyarakat yang ada, bagaimana mereka menyikapi menyikapi misalnya perjuangan, menyikapi dakwah, dan sebagainya. Saya kira jelas insya Allah. Ya, tinggal ya, poin intinya adalah bagaimana cara berpindah dari suatu paragraf ke paragraf yang lain. Atau dengan kata lain, bagaimana caranya berpindah dari suatu khutbah, dari satu poin ke poin yang lain. Bagaimana caranya? Ya, kata apa yang bagus untuk menghubungkan antara muqaddimah dengan definisi misalnya, atau makna yang akan dibahas pada paragraf kedua. Kira-kira kata apa yang kata awal dari paragraf kedua? Ya, kira-kira apa kata awal dari paragraf kedua yang bisa menghubungkan antara paragraf kedua ini dengan paragraf yang pertama, agar ya paragraf pertama dan kedua tetap saling menyambung, ya, ada sambungan, ada hubungan, ada kaitan. Ya, karena kadang ya tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Jadi harus ada kata penghubung, kata sambung. Ya. Ini tinggal kita banyak belajar, banyak membaca bagaimana cara menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, antara satu poin, ya, satu ide muqaddimah dengan definisi, antara definisi dengan klasifikasi, antara klasifikasi dengan urgensi, antara urgensi dengan kisah, contoh-contoh bagaimana cara menghubungkan, mengaitkan agar artikel kita terlihat terbaca secara mutasalsil, ya, secara teratur, rapi, dan tidak terlihat bahwa penulis suka melompat dari satu ide gagasan ke ide gagasan yang lain, ya, dengan cara yang dengan cara yang tidak bagus, ya, tidak rapi, ya. Ya, misalnya Anda berbicara tentang definisi perjuangan adalah ini dan ini. Tiba-tiba setelahnya Anda kemudian menyebutkan misalnya tantangan perjuangan yang sangat berat adalah ini. Ini ada semacam, mungkin bisa, tapi ada semacam gap, ya, yang seharusnya ada kata penghubung di sana yang mesti menghubungkan antara yang pertama dengan yang kedua. Ya, ini bisa dipelajari lewat banyak membaca, ya, banyak menulis, ya, banyak banyak mencontoh para penulis, ya, para penulis yang lain. Ya. Ini semuanya ya bisa dipelajari insya Allah secara otodidak, ya, dan bukan hal yang sulit.
Kemudian terakhir adalah rangkuman singkat, ya, atau kesimpulan dan penutup. Ya, kesimpulan dan penutup adalah rangkuman singkat dari seluruh isi artikel. Ya, pembaca ingin mengetahui apa sih kalau rangkuman semua dari artikel ini. Saya membacanya tadi mungkin agak kurang fokus dan sebagainya. Ya mungkin saya tahu saja apa rangkuman kesimpulan dari seluruh isi artikel. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Misalnya dari sini kita bisa belajar, misalnya kesimpulannya dari sini kita bisa belajar bahwa misalnya kesabaran adalah karakter yang mesti dimiliki oleh setiap dai, misalnya. Itu sebuah kesimpulan akhir, misalnya. Atau kesabaran adalah sebuah sifat yang misalnya memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Tabaraka. Itu mungkin sebuah kesimpulan dari beberapa dari artikel yang Anda tulis. Kemudian yang kedua adalah narasi yang kuat dan meyakinkan. Jadi kesimpulan yang Anda jadikan penutup dari artikel Anda adalah narasi, kata-kata yang kuat dan meyakinkan, dan meyakinkan, ada ketegasan di sana, ada ketegasan untuk menguatkan artikel Anda, misalnya dari sini, misalnya, atau oleh karena itu, atau kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa kekacauan, misalnya kekacauan intelektual para penuntut ilmu, atau kelemahan para penuntut ilmu berasal dari kekacauan atau dari kesimpang siuran cara mereka menuntut ilmu. Kelemahan para penuntut ilmu zaman sekarang, misalnya, faktor utamanya adalah kesimpang siuran mereka, kekacauan mereka dalam menuntut ilmu, misalnya. Ini sebagai salah satu contoh narasi penutup. Setelah selesai menulis, harus ada mengedit sendiri. Tentunya membetulkan, editan tujuannya dua, membetulkan kesalahan penulisan kalau ada, dan yang kedua adalah memperkuat gaya bahasa. Ada gaya bahasa yang mungkin ketika dalam proses pengeditan. Juga membetulkan kesalahan penulisan kalau ada. Kemudian arahan-arahan tambahan. Yang pertama, wajib memverifikasi kevalidan setiap maklumat yang dinukil dan penulisan referensinya bila ada. Ini sangat penting, para ikhwan dan akhwat sekalian, para peserta sekalian. Ini sangat penting, kevalidan setiap maklumat yang Anda nukil itu sangat penting untuk Anda sebutkan sumbernya. Sangat penting, supaya pembaca bisa yakin dengan artikel Anda. Apalagi misalnya situs yang memuat artikel Anda itu adalah situs dakwah. Situs dakwah yang ilmiah, tentunya harus mengedepankan referensi dan pemunculan sumber yang valid. Kemudian setiap kalimat hendaknya tidak panjang agar mudah dipahami. Kalimat yang ditulis, kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Gabungan dari beberapa kata yang bisa dipahami, itulah kalimat. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab berbeda. Kalau bahasa Arab dalam satu paragraf itu tanpa titik pun itu hal biasa. Satu paragraf 10 baris tanpa titik pun itu hal biasa. Tapi dalam bahasa Indonesia 10 baris tanpa titik itu adalah hal yang paling menjengkelkan. 10 baris, 15 baris tanpa titik, cuma koma, itu adalah hal yang paling menjengkelkan. Paling menjengkelkan bagi pembaca. Kenapa? Karena itu membuat capek pembaca, sulit untuk dipahami maknanya. Jadi usahakan dalam kalimat yang Anda buat, kalimatnya singkat, tidak perlu
panjang sampai 2 baris, 3 baris, kecuali ya dalam keadaan tertentu, ya, kecuali dalam keadaan ya tertentu. Jadi misalnya misalnya candu popularitas di sini, ya, yang saya merah ini, afwan akhi Satfarih, afwan kalau ada. Tentunya ya ini salah satu contoh ya. Munculnya bermacam-macam platform media sosial dengan berbagai jenisnya saat ini menyebabkan perubahan tren yang sangat cepatnya atau yang sangat cepat di masyarakat. Kalau seandainya dia tulis koma di sini, terutama di kalangan remaja usia di Indonesia, ini sangat ya, ini mungkin bisa dipahami, ya, tapi ini akan membuat pembaca kecapean karena dia tidak akan berhenti, ya, tidak akan berhenti, ya, ya. Jadi harus ya semakin kalimat itu singkat dan mudah dipahami makin semakin bagus, ya. Ya, misalnya ini kaum remaja banyak berlomba-lomba ikut meramaikan tren terbaru yang dicetuskan oleh idolanya, mulai dari Anda tulis di sini. Ya. Ya, terus. Ini kepanjangan. Jadi harus ya, harus dititik kemudian. Jadi semakin kalimatnya pendek dan mudah dipahami itu lebih bagus dibandingkan dengan kalimat panjang. Karena itu pembaca tidak akan sulit untuk memahami dan sulit untuk membaca karena dia tidak akan berhenti. Makanya salah satu daya tarik yang paling bagus di situs detik.com ya, adalah kalimatnya pendek dan mudah dipahami. Lugas tapi pendek ya. Ya, di detik.com ya. Kalau antum misalnya buka detik.com rata-rata kalimatnya begitu. Pendek, dia nggak sampai panjang lebar ya. Ya, itu sangat bagus ya. Termasuk dalam proses penerjemahan. Ya, dalam proses penerjemahan jangan tertipu dengan ya koma-koma ya, karena komanya dalam bahasa Arab semuanya tidak ada titik, semuanya koma, akhirnya kita juga membuat koma. Tidak, kasih titik kemudian setelah itu mulai lagi dari awal ya. Itu salah satu ya contoh ya. Sebenarnya banyak contoh tapi ya mungkin waktu tidak memungkinkan. Ya, jadi setiap kalimat, bukan kata kalimat, hendaknya tidak panjang agar mudah dipahami. Semakin singkat dan mudah dipahami itu lebih bagus dibandingkan dengan ya kalimatnya panjang, sulit dipahami dan sulit dibaca. Ya, capek dibaca. Kemudian mempelajari trik menghubungkan antar kalimat dan paragraf. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, mempelajari trik menghubungkan antar kalimat dan paragraf. Sebagai salah satu contoh misalnya ya dalam dunia penerjemahan atau bisa juga dalam hal yang lain, misalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sebiji zarah, maka ya dia akan mendapatkannya. Dan siapa ya, dan di sini ya dalam ilmu ya dalam praktek menghubungkan antar kalimat, seharusnya dan di sini tidak ditulis dan. Harusnya ditulis sebaliknya. Kenapa? Karena dan barang siapa yang mengajarkan, yang melakukan keburukan walau sebiji zarah, ini dan sangat lemah sangat lemah disebutkan dalam terjemahan. Karena dia muqabalah, kebalikan. Jadi kalau kebalikan harus menyebutkan kata sebaliknya. Sebaliknya sangat kuat. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebiji zarah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Ya. Kalau diterjemahkan dan, maka ini lemah dan cara menghubungkannya pun kurang kuat. Ya. Ini terkait dengan seni bahasa. Ya. Juga ya contoh lain dengan terjemahan ayat-ayat yang lain. Terjemahan ayat-ayat yang lain yang berkebalikan. Ya. Ya. Yang berkebalikan. Misalnya ya antara surga, ya penghuni surga dan neraka dan sebagainya. Kemudian gaya bahasa yang digunakan usahakan bisa menarik minat pembaca. Ini juga sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian harus mempelajari istilah-istilah ilmu tertentu. Bila dalam bahasa asing wajib diterjemahkan sesuai istilah penggunaannya, bukan secara harfiah. Saya banyak ya
mengedit di Islam House itu kan ada ya Islam House dan selainnya ya. Dan selainnya beberapa ustadz atau beberapa penulis misalnya menerjemahkan istilah-istilah tanpa memahami penggunaan istilah tersebut. Misalnya ada kata misalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Allaqahu al-Bukhari fi sahih. Ya. Kalau secara harfiah kan kita terjemahkan Bukhari rahimahullah mengomentarinya dalam sahih. Ya. Ya, saya mendapatkan beberapa penerjemah, beberapa penulis juga mengatakan seperti itu. Ya, bahwa Bukhari mengomentari hadis ini dalam sahih. Yang benar adalah bahwa Bukhari meriwayatkannya secara muallaq, secara muallaq. Misalnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dikeluarkan ya rawahu akhrajahu, dikeluarkan itu bukan terjemahan yang bagus, ya tulis saja hadis riwayat cukup. Ya, atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari cukup, ya. Adapun dikeluarkan ya Allahu a'lam, dikeluarkan atau dimasukkan, lebih cocok dimasukkan bukan dikeluarkan, ya. Dimasukkan oleh Bukhari dalam sahih. Ya, hadis riwayat atau diriwayatkan. Ya, ini terkait dengan penggunaan istilah-istilah asing yang diterjemahkan dan penerimaan mungkin butuh butuh kajian yang lain. Kemudian ini ya salah sebuah seni juga menghindari penggunaan kata yang sama dalam satu paragraf. Jika terpaksa maka tuliskan padanan katanya. Ya, dalam satu paragraf usahakan kata-kata tidak terulang. Ya. Ya. Tapi kalau terpaksa harus diulangi maka ya tuliskan sinonimnya. Misalnya dapat dengan bisa, misalnya. Dapat dengan bisa. Penting dengan urgen, yaitu bisa digonta-ganti agar tidak ya satu kata tidak terulang dalam satu paragraf atau ya satu baris. Kemudian hal lain adalah jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau menyebutkan beliau juga taradhi kepada para sahabat, ya. Kalau menyebutkan nama mereka juga tarahum kepada para ulama, ya, ketika menyebutkan nama mereka itu akan lebih memberikan keberkahan pada ya tulisan-tulisan kita insyaallah. Saya kira demikian ya secara singkat terkait dengan tugas tulisan, ya mungkin bagus ya dari para peserta sekalian melanjutkan tulisannya dari tadi muqaddimah, kemudian ya muqaddimah ringkas, kemudian masuk ke pembahasan, ya minimal ya atau maksimal 4 paragraf muqaddimah, kemudian inti persoalan 3 paragraf. Setelah itu langsung penutup nggak perlu banyak-banyak, penutup ya cukup 2 baris, ya itu sudah cukup, ya. Jadi minimal 4 paragraf ditambah dengan kesimpulan dan penutup, ya. Ya tidak mesti sekarang, ya bisa mungkin panitia bisa mengambilnya besok atau lusa, ya wallahu alam ada hadiahnya atau enggak, wallahu alam, ya. Kalau mau panjang juga tafadhol, ya dipersilakan, ya, tapi ya mungkin bagusnya minimal 4 atau ya 4, wallahu alam tergantung kebijakan panitia, tapi ya 5 paragraf tidak ada problem, 5 paragraf dan 4 paragraf tidak ada problem insyaallah, dengan ditambah kesimpulan dan penutup. Demikian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan atau tambahan dari para asatidzah yang sudah ya kompeten dan menulis dan lebih pantas untuk menyampaikan daurah ini, ya tafadholu kalau ada tambahan. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Silakan asatidzah, para peserta dan ustadzat sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung membuka mic-nya.
Atau sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin Ustadz bisa menampilkan tadi slide yang awal-awal karena tadi tidak sempat diperlihatkan. Iya, Ya, tafadhol Ustadz Syahrul, silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayakallah. Jelas ya? Ya, jelas. Karena jelas, Ustaz. Jelas Ustadz, jelas. Baik. Pertama kami ucapkan jazakallahu kepada Ustazana atas materi yang sangat luar biasa dan sangat berfaedah, terutama untuk kami-kami ini yang mungkin baru belajar, khususnya dalam masalah menulis. Yang kami ingin tanyakan Ustaz, kadang muncul berbagai macam tema atau mungkin problem yang menarik untuk dibahas ketika mungkin duduk-duduk santai tiba-tiba ada sesuatu yang sebuah putuskan ya. Ya, Ustadz Syahrul keluar jadi. Oh iya. Sudah tersambung lagi, Ustaz. Sambung, Ustaz. Ya, perlu, Ustaz. Ya, Ustaz, jadi kadang dalam beberapa situasi yang berbeda timbul atau muncul tema yang berbeda pula, Ustaz. Kadang kita ketika duduk santai ada problem atau mungkin sesuatu yang tiba-tiba menarik untuk kita tulis, ketika mungkin naik motor ada lagi permasalahan yang lain dan seterusnya. Apa yang seharusnya kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan ketika menghadapi situasi yang seperti ini? Apakah setiap permasalahan atau tema yang muncul itu atau tiba-tiba muncul kemudian kita langsung tulis di catatan di WhatsApp atau semacamnya, atau mungkin kita fokus menuliskan satu tema atau satu judul dulu, Ustaz? Nah, jazakumullah khairan. Iya, Allah, ya Syahrul. Tentunya ya tetap satu judul, ya satu-satu. Ya, tentukan tema yang paling dibutuhkan dan paling penting dan fokus pada tema tersebut. Ya. Kebanyakan tema itu membuat bingung. Ya, kebanyakan tema itu membuat bingung. Bahkan kebanyakan pilihan biasanya membuat bingung. Ya, orang Arab bilang al khairah hairah. Ya. Banyak pilihan itu akan membuat bingung. Ya, banyak pilihan itu akan membuat bingung. Ya, dalam menuntut ilmu kita banyak matan. Itu banyak matan sekali yang mau dihafal, ya, membuat kita bingung matan apa dulu yang saya mau hafal. Ya, padahal gampang sekali, tinggal ambil satu, fokus pada satu, selesai. Ya, banyak buku kita bingung dari mana saya baca. Ya, itu problem. Ya, banyak pilihan semakin membuat kita bingung. Jadi solusinya adalah fokus pada hal yang dibutuhkan, yang Anda butuhkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat yang paling penting, fokus pada tema tersebut dan kemudian setelah itu bisa berpindah pada tema yang lain. Kira demikian Ustaz Syahrul. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Insyaallah. Dan sekarang luar biasa ya, perkembangan WhatsApp, Facebook, medsos dan sekarang luar biasa. Anda bisa membaca 10 tema dalam satu waktu. Ya, itu membuat 10 tema dalam satu waktu, bahkan membuat Anda bisa mendengarkan, membaca 4 pendapat, 5 pendapat dalam satu persoalan. Ya, itu membuat kebingungan
yang sangat besar yang kadang membuat orang kemudian terpaksa harus menentukan pilihan pada yang paling bagus retorikanya, paling bagus cara pembawaannya, paling bagus misalnya videonya, paling bagus, apalagi misalnya paling ganteng, paling bagus dan sebagainya. Rata orang menjatuhkan pilihan pada hal-hal tersebut kalau sudah kebingungan. Ini maksudnya sebagai fenomena yang ada pada zaman sekarang. Sebab itu penuntut ilmu juga harus fokus pada hal satu-satu, ya. Fokus ya satu-satu, karena menggabungkan dua hal dalam satu waktu itu adalah hal yang sulit, ya. Ya, para syair dari seorang ulama Syinkit menyebutkan syair, ya, mengatakan wa fi taradufil ulumi al-man'u in tau aman istabaqa lam yakhruja. Jadi harus satu-satu, ya. Dalam menuntut ilmu, dalam menulis itu harus satu-satu, ya. Tidak boleh langsung dua sekaligus, sebagaimana katanya kembar itu, ya, kembar itu kalau dia kalau lahir dalam keadaan berlomba itu tidak akan ada yang keluar, ya. Tapi harus satu-satu, ya, harus satu-satu. Wa fi taradufil ulumil man'u in tau aman istabaqa lam yakhruj. Hayakallah Ustaz Syahrul. Semoga jelas insyaallah. Barakallah. Jadi harus satu-satu. Barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada Ustadz kita, ya, Ustadz Salahuddin, yang angkat tangan di Zoom. Masya Allah. Tafadhal Ustadz. Siapa ini? Iya, Ustadz. Saya, ya. Suara saya jelas, Ustadz? Suara jelas, Ustadz. Iya. Ya, fadhal Ustaz. Barakallahu fiikum. Jelas? Ini net saya kayaknya ada gangguan. Baik. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hayakumullah Ustadzah dan Ustadzat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih, syukran dan apresiasi kepada Ustaz Maulana dan panitia yang telah daurah yang bermanfaat ini. Yang kedua, ya, menurut saya daurah seperti ini yang sifatnya singkat dan praktis ini nampaknya perlu diperbanyak, apalagi untuk skill seperti ini. Sepertinya tidak cukup dengan satu daurah, walaupun mungkin sebagian di antara kita sudah melakoni kebiasaan menulis seperti ini, tetapi nampaknya karena ini adalah skill dan salah satu di antara karakteristik skill ini sesungguhnya adalah belajar dari pengalaman, sehingga kalau kita menimba pengalaman dari sesama kita itu akan memperkaya lagi. Sehingga yang pertama saya merekomendasikan dan mengusulkan jika sekiranya daurah seperti ini bisa lebih sering diadakan dan diperluas. Juga terkait dengan daurah semacam ini juga hal yang sesungguhnya bagi kita sebagai thalabul ilm terutama di Timur Tengah ini, memang skill dalam menulis ini masih menurut saya, ya, walaupun mungkin bisa saja subjektif, masih sangat perlu untuk diasah dan dikembangkan. Ini tentu baik sifatnya menulis artikel-artikel yang ringan, yang singkat, termasuk juga tentu saja adalah artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang diperlukan untuk dunia akademik. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan mungkin
atau sebelumnya tadi ada hal menarik, sesungguhnya saya sudah tadi menyiapkan untuk ditanyakan, tapi alhamdulillah Ustaz Maulana sudah membahas dan menyinggung tadi terkait memang fenomena bahwa kita ini mungkin karena kebanyakan kita studinya di sini dan referensi yang kita baca kebanyakannya adalah referensi-referensi Arab, di mana gaya penulisan Arab memang ibaratnya kita kalau membacanya itu sulit dan harus menahan napas untuk bisa sampai di ujungnya karena terlalu banyak komanya sampai untuk bisa sampai pada satu paragraf atau satu titik ya berikutnya. Nah ini tambih yang menarik karena kadang kita terbawa dengan suasana tersebut. Ini sudah adzan di sini. Untuk pertanyaan saya sebetulnya singkat dan mungkin lebih praktis adalah untuk penulisan referensi. Kadang-kadang kalau kita melihat kalau gaya penulisan ilmiah kan biasanya di footnote atau undernote, itu gaya yang umum. Apa dalam artikel juga harus mengikuti cara seperti itu atau bisa di dalam di sela-sela tulisan itu dibuat misalkan dalam kurung referensinya atau gimana sebaiknya dalam penulisan yang sifatnya singkat dan artikel yang sederhana. Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallah. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallah fikum. Ya. Ya, yang saya ketahui, Ustaz, atau juga antum sudah ketahui bahwa memang dalam penulisan artikel yang singkat, ya, memang terbagi dalam dua jenis penulisan referensinya. Ada yang penulisannya dalam artikel langsung dan ada yang memberikan misalnya catatan kaki, ya, catatan kaki di akhir, ya, di akhir dari artikel tersebut, ya. Ya, dan saya kira juga mungkin keduanya tidak ada problem, ya, keduanya tidak ada problem, ya, sama-sama insya Allah sama-sama benar dan tidak juga bisa disalahkan, ya. Bahkan dalam karya ilmiah pun juga, ya, banyak yang seperti itu, ya, ada yang, ya, membubuhkan referensi di catatan kaki, ada juga yang, ya, di dalam paragraf itu sendiri, ya. Meskipun misalnya dalam suatu buku, ya, kalau kita menulis kumpulan artikel dalam suatu buku, tentunya perlu disatukan, ya, caranya. Misalnya atau dalam suatu situs website perlu disatukan caranya, ya. Kalau websitenya, ya, satu website misalnya semua referensinya ada dalam catatan kaki, ya, begitu caranya itu lebih bagus dibandingkan dengan satu artikelnya dengan referensi di catatan kaki dan artikel yang lain misalnya di dalam paragraf itu sendiri. Ini agak, ya, mungkin kurang terlihat rapi dan teratur, ya. Tetapi dalam secara umum, ya, mungkin itu adalah suatu hal yang lumrah, ya, baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, ya, bahwa referensi bisa disimpan dalam paragraf, ya, inti ataupun di catatan kaki. Barakallahu fikum. Tapi ya perlu diketahui bahwa kalau seandainya artikel tersebut, ya, dimuat dalam sebuah buku yang menjadi kumpulan artikel atau situs tertentu misalnya, maka lebih bagus untuk menerapkan satu jenis penempatan referensi. Kalau catatan kaki maka dia harus konsisten dengan catatan kaki. Kalau seandainya di tengah paragraf maka dia juga harus konsisten dengan penempatan referensi di tengah paragraf tersebut. Kira jelas insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya, tidak ada problem insyaallah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ustaz kita, Ustaz Ridwan Darussalam. Ini menurut pengalaman Ustaz Maulana, waktu dan keadaan yang paling kondusif untuk menulis bagian sibuk. Syukran jazakumullah khairan. Ya, Ustaz. Itu pertanyaan, Ustaz. Hayakumullah, Ustaz. Hayakumullah, barakallahu fiik. Allahu a'lam, Ustaz. Enggak wallahu a'lam tentang itu. Jadi waktu yang paling baik adalah, ya, dan waktu yang paling produktif adalah waktu kita sibuk, ya.
Jadi kalau menurut saya mungkin atau asatidzah sekalian juga sudah mencoba atau sudah lebih berpengalaman bahwa waktu yang sangat produktif adalah waktu saat kita sibuk. Semakin banyak kesibukan maka disitulah ya produktif yang kita jadi hal-hal yang kita jadwalkan itu berproduktif. Adapun kalau waktu santai kita tidak banyak kegiatan, ya itu kebanyakan lebih banyak ya taswifnya, lebih banyak santainya. Ya. Jadi mungkin perlu dijadwalkan, ya perlu dijadwalkan, ya misalnya siang hari pada zuhur misalnya atau badan isya misalnya, itu tidak ada problem. Ya, artinya silahkan mencari waktu yang sesuai dengan kondisi kita. Ya, kalau menghafal misalnya, kita ada yang cepat menghafal di pagi hari, ada yang cepat menghafal di siang hari, ada yang cepat menghafal di tengah malam, ada yang cepat menghafal di sore hari. Maka ya itu perbedaan ya kondisi tubuh manusia itu sendiri. Juga perbedaan kesibukan, perbedaan fokus ya. Itu berpengaruh pada aktivitas kita. Sebab itu tentunya jadwal untuk menulis dipilih pada waktu yang kita kira-kira kita membuat nyaman dan tenang, ya. Dan tidak semua orang harus pada pagi hari, semua orang harus pada siang hari, semua orang harus pada malam hari, semua orang harus pada misalnya waktu duha. Tidak seperti itu. Tergantung pada kecenderungan ya pribadi dan kondisi ya, ketenangan, fokus ya kita pribadi. Ya, jadi silakan mencari waktu yang kira-kira kita nyaman, tenang pada saat itu, dan kemudian menulis. Banyak ustadz yang mengatakan bahwa ada banyak penulis yang menulis karyanya di akhir malam. Ya, banyak penulis yang menulis karyanya di akhir malam. Ya banyak ya para ulama termasuk misalnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau rata-rata menulis karyanya di akhir malam. Ya, juga beberapa ulama yang lain, para penulis produktif di Indonesia misalnya, beberapa ustadz juga ya di akhir malam misalnya, ya mungkin karena siangnya sibuk, jadi tidak ada waktu kecuali akhir malam. Ya, jadi memilih waktu sesuai dengan kenyamanan, ketenangan, juga fokus pikiran, kefokusan pikiran kita pada waktu tersebut. Saya kira jelas insyaallah Ustaz Ridwan. Barakallahu fiik. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya. Alhamdulillah di Riyadh mungkin sudah mau iqamat. Iya, tafadhol Ustaz. Sudah azan. Ya. Kita mungkin cukupkan sampai saat ini, sampai dan kita tutup majelis ini. Ya. Iya, kemudian. Jazakumullah khairan. Ya, jangan lupa tugasnya para asatidzah, para ikhwah dan peserta akhwat, dia jangan lupa tugasnya dikirimkan kepada panitia. Barakallahu fiikum. Mungkin bisa kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insyaallah kalau ada waktu daurah yang lain, penerjemahan atau daurah yang lain. Barakallahu.